Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan yang menjadi khutbah kita pada malam hari ini yang tertulis pada Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Mari kita baca silih berganti. Saya yang duluan, baru nanti Mama dan Hela dan Boruku ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Baik, terima kasih. Jadi sekarang kita belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus mengibaratkan dirinya sebagai pokok anggur. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Lalu dikatakan lagi di situ, Bapakku lah pengusahanya. Allah Bapa adalah pengusahanya, yang artinya Allah Bapa lah pemilik kebun anggur. Allah Bapa lah yang memelihara pokok anggur tersebut. Allah Bapa yang menanam pokok anggur. Nah, ini menggambarkan bagaimana Allah Bapa mengasihi Yesus Kristus dan juga mengasihi umatnya. Kalau kita lihat, mengapa Yesus harus memilih melambangkan dirinya sebagai pokok anggur? Seperti yang kita ketahui bahwa pokok anggur itu tidak berbentuk. Jadi pokok anggur itu tergantung kepada pengusahanya, pembentukannya. Kalau memang pengusahanya menginginkan supaya tinggi, maka para-paranya dibuat tinggi. Dan kalau memang dikehendaki rendah, lalu dibuat rendah. Nah, ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu taat kepada Bapaknya. Bahwa Tuhan Yesus itu tidak mau meninggikan dirinya. Ya, sudah barang tentu kita pun sebagai rantingnya harus juga mengikuti Yesus. Nah, jadi di sini kita perhatikan, lalu ada lagi disebut ada dua ranting. Dikatakan di sini dalam ayat 2a, ranting yang tidak berbuah dipotong, tapi ranting yang berbuah ya dibersihkan dan juga dipotong supaya buahnya lebih banyak. Nah, tadi kalau ranting yang tidak berbuah dipotong,
langsung dibuang. Nah sekarang yang menjadi penting dalam khutbah ini kita perhatikan bagaimana supaya berbuah banyak. Itu dulu. Menurut firman Tuhan ini, bagaimana supaya berbuah lebih banyak. Dalam ayat 2b kita lihat di situ ya. Dalam ayat 2b, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Lalu dilanjut lagi ayat 3. Dilanjutkan dalam ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi berarti dia di sini kita itu menjadi bersih karena firman, dan karena dibersihkan maka kita berbuah lebih banyak. Tadi kan ayat 2b dikatakan kamu dipotong lalu dibersihkan. Ayat 3 dikatakan kamu memang bersih oleh karena firman yang kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan yang membersihkan kita supaya kita berbuah lebih banyak. Itu jelas di situ ayat 3 dikatakan. Nah ini kita kembali dulu kepada fungsi firman Tuhan. Kita masih ingat saya kira dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menunjukkan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, yang dimaksudkan di sini pengajaran adalah menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Itu pengajaran. Lalu teguran menunjukkan tempat kita di mana kita sudah menyimpang. Teguran. Ya, teguran. Lalu perbaikan. Ini menunjukkan cara bagaimana supaya kita kembali ke jalan yang benar. Jadi di sini menunjukkan itu, yang perbaikan itu menunjukkan arah, bukan cara. Menunjukkan arah supaya kita kembali ke jalan yang benar. Lalu didikan, inilah yang menunjukkan cara kita supaya tetap berada di jalan yang benar. Nah di sini bisa kita lihat bagaimana firman Tuhan itu berfungsi membersihkan kita. Jadi dengan kuasa Roh Kudus, firman Tuhan itulah yang membersihkan kita. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu mengetahui hal-hal apa saja yang menghambat kita sehingga tidak berbuah banyak. Itulah peranan Roh Kudus. Kalau kita lihat bagaimana Roh Kudus itu, boleh kita lihat sebentar dalam Yohanes 14 ayat 26, dekat di situ. Sudah dekat di situ. Apa tugasnya Roh Kudus itu? Cobalah ayat 26 kita baca. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu yang mengajarkan kepada kita. Roh Kudus itu yang mengingatkan apa yang sudah diajarkan. Firman Tuhan diajarkan kepada kita, lalu mengingatkan kita. Jadi jangan sampai misalnya kita bilang, memang firman Tuhan ini kita dengar sebentar, langsung lupa, masuk dari kiri, keluar dari kanan. Nah ini kita jangan ragu-ragu. Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita, kita percayalah. Dan mengingatkan kita kalau kita lupa. Di sini lagi
peranan firman Tuhan itu yang membersihkan. Jadi berarti supaya bisa berbuah banyak harus dibersihkan oleh firman Tuhan. Lalu yang kedua, supaya bisa berbuah banyak, kita perhatikan di sini cara yang kedua adalah harus tetap melekat pada pohon itu. Yaitu kita lihat dalam ayat, saya baca 45 ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita tidak dapat berbuah kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Lalu dikatakan dalam ayat 5 lagi supaya berbuah lebih banyak. Tadi kan berbuah lebih banyak dibersihkan oleh firman. Begitu kan, Mak? Iya. Sekarang di sini lagi dikatakan dalam ayat 5, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya, lalu barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, apa dikatakan? Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi berarti cara yang kedua supaya kita berbuah banyak adalah kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Itu yang dimaksudkan dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, jadi kita harus membina hubungan pribadi kita dengan Tuhan supaya kita bisa berbuah banyak. Nah, ini dalam beberapa waktu yang lalu udah pernah juga Bapak singgung, membina hubungan pribadi dengan Tuhan itu ada cara pertama, harus terus-menerus berdoa. Ini membina hubungan pribadi dengan Tuhan supaya tetap melekat dengan Yesus. Lalu yang kedua, kita harus membaca firman Tuhan dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Yang kedua, jadi membaca, ya merenungkan, melakukan. Nah, ini pun juga sudah kita ingat bahwa dalam Yosua 1 ayat 8 kita juga tahu kan apa manfaat merenungkan kemarin itu. Ya. Lalu yang ketiga, kita harus menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus itu kita menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Lalu kita mencari jiwa-jiwa. Nah, jadi yang tiga inilah cara untuk tetap supaya melekat kepada Yesus. Artinya tetap kita membina hubungan pribadi dengan Tuhan, melekat dengan Yesus, baru kita menjadi berbuah banyak. Seperti ayat 5 tadi, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa berada di dalam aku dan dia berada di dalam aku, apabila kamu berada di dalam aku, katanya, maka kamu berbuah banyak. Di luar aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi rupanya kita harus tetap melekat dengan Yesus. Jadi yang tadi pertama supaya berbuah banyak, ya, supaya berbuah banyak harus dibersihkan oleh firman, lalu harus melekat dengan Yesus Kristus. Nah, sekarang yang berikut, pengabulan doa. Doa kita akan terkabul seperti yang disebut di dalam ayat yang ke-7. Coba kita lihat. Kita baca ayat 7 bersama-sama. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, berarti salah satu syarat doa adalah kita harus tinggal di dalam Tuhan
dan firman-Nya tinggal. Ya, firman-Ku tinggal di dalam kamu, kata. Supaya firman itu tinggal kan harus kita renungkan, harus kita lakukan. Nah inilah supaya doa kita terkabul. Salah satu syarat doa untuk terkabul. Dan lalu yang ketiga dalam ayat 8, bagaimana supaya Tuhan dimuliakan? Dalam ayat 8, kalau kamu berbuah banyak, maka Bapakku dipermuliakan. Dan bukan hanya itu, menjadi murid-murid Yesus. Jadi Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini betul-betul mengingatkan kita bahwa kita harus tetap melekat kepada Yesus. Mengapa? Karena Yesus adalah pokok akar. Kita adalah ranting-rantingnya, berarti kita harus melekat. Ya. Lalu kita harus menyadari yang kedua, Allah Bapa di surga adalah pengusahanya. Dialah pemilik kita. Dia yang memelihara kita. Dia yang menjaga kita, sehingga kita tidak perlu khawatir. Nah, lalu yang berikut, supaya berbuah banyak, supaya kita simpulkan, harus dibersihkan oleh firman Tuhan. Dan harus tetap melekat persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan Yesus, hubungan pribadi dengan Tuhan. Terus doa kita terkabul kalau kita berada dalam, barang siapa berada dalam aku, katanya, dan firman-Ku ada berada di dalam engkau, kata Tuhan Yesus, mintalah apa saja. Jadi pengabulan doa. Lalu yang berikut, Allah Bapa di surga dipermuliakan kalau kita berbuah banyak dan kita menjadi murid-murid Yesus. Kalau kita sudah menjadi murid Yesus, berarti kita adalah pengikut Yesus. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan, meteraikanlah dalam hati dan pikiran kami firman-Mu, dan mampukanlah kami menjalani hari-hari hidup kami seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kebaikan dan kemurahan-Mu memberi kami kesempatan bersama mama kami, Ella kami, dan guru kami dalam belajar firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya berkenan di hati Tuhan dan ampunilah dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.